to say you're sorry. Audio Jungle. Rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana nih kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, terlihat semangat sekali ya sepertinya. Berarti udah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita alangkah lebih baiknya memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin untuk doanya bisa dipimpin oleh ketua kelasnya. Nak Dinda, silahkan. Baik teman-teman semua, sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dan dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut juga seperti biasa. Sebelum kita masuk ke penjelasan materinya, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Nanti kalau Ibu menyebutkan nama dari kalian, silahkan bisa angkat tangan dan bilang hadir. Oke, yang pertama Tia Nurrahmatika, Widya Natania, Hasbi Siddiqi, Fisya Almirah, Naila Yasiro, Rahmadani Dinda Rosa Fitri, Hadir, Bu. Anggita Indra Lesmana, Hilman Lazwardi, Robert Santiago, Anora Rizky, Anora Rizky, oke, Husnul Hatimah, dan yang terakhir ada Oke, sepertinya udah semua ya. Oke, jadi di sini sekitar 12 orang ya di kelas ini. Oke, pada pagi hari ini lengkap ya sepertinya. Oke, di sini dari 12 siswa yang udah hadir, apakah udah siap untuk memulai pembelajaran? Siap, Bu. Oke, ada yang tahu di sini kita akan mempelajari mengenai apa? Tentang humas dan protokolan. Luar biasa sekali, sepertinya udah pada prepare sebelumnya untuk pertemuan pada pagi hari ini. Jadi kita akan mempelajari tentang humas dan keprotokolan. Jadi dalam humas dan keprotokolan ini nanti kita akan membahas 6 poin penting yang ada di humas dan keprotokolan. Yakni yang pertama ada pengertian humas, yang kedua ada unsur humas, yang ketiga ada karakteristik humas, yang keempat ada fungsi humas, yang kelima ada tujuan humas, dan yang terakhir ada ruang lingkup humas. Oke, itu tadi merupakan sedikit kilas mengenai materi yang akan kita bahas pada pertemuan pada pagi hari ini. Mungkin bisa langsung saja untuk masuk ke penjelasan materinya. Baik anak-anak, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian terlebih dahulu. Jadi humas itu merupakan suatu bidang atau fungsi yang diperlukan oleh organisasi baik komersial ataupun perusahaan dan juga non-komersial. Nah, humas ini bertugas untuk melakukan komunikasi sebagai jembatan kepada pihak eksternal maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Jadi humas ini merupakan suatu kegiatan dari perusahaan atau instansi untuk menciptakan hubungan yang harmonis agar mendapatkan dukungan dari klien, masyarakat ataupun dari pihak yang bekerja sama untuk perusahaan kita.
Selanjutnya yakni ada 3 unsur penting humas. Yang pertama yakni kegiatan perusahaan atau instansi. Maksudnya di sini humas itu bekerja sama dan berkaitan secara langsung kepada pihak luar. Maksudnya di sini kan setiap kegiatan di perusahaan itu berkaitan dengan pihak eksternal dan juga berhubungan dengan pihak-pihak internal secara di dalam organisasi itu. Nah, dari situ humas itu berperan untuk menjalin komunikasi yang baik kepada internal dan juga eksternal. Kemudian yang kedua yakni menciptakan hubungan yang harmonis. Ini juga berkaitan dengan yang pertama. Jadi humas itu menciptakan hubungan yang baik di dalam perusahaan itu sendiri dan juga di luar perusahaan. Kemudian yang ketiga yakni mendapat dukungan dari masyarakat. Jadi humas ini terjun langsung, kemudian berkomunikasi yang baik dan juga ditujukan untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Lanjut, di sini ada karakteristik humas, ada 4. Yang pertama, upaya komunikasi bersifat 2 arah. Jadi maksudnya di sini adalah humas ini berupaya untuk berkomunikasi kepada masyarakat, memberikan info, memberikan citra-citra yang positif kepada perusahaan. Dari situ tujuannya adalah dari masyarakat atau yang audiens yang disampaikan oleh humas itu tadi, si masyarakat ini tadi memberikan informasi atau timbal balik yang positif kepada kita, kepada humas dan juga kepada perusahaan atau organisasi kita. Kemudian yang kedua yakni sifatnya terencana. Jadi maksudnya si humas ini nggak bisa tiba-tiba datang ke lapangan, tiba-tiba terjun ke lapangan tanpa harus tahu apa sih tujuannya, gimana sih jadwal yang benar itu gimana dan juga target-targetnya itu gimana. Jadi humas di sini harus terencana semuanya. Targetnya siapa, mau terjun kemana, dan kapan. Lalu yang keempat yakni berorientasi di organisasi atau lembaga. Jadi syarat mutlak dari humas itu harus mengetahui visi misi perusahaan, tujuan perusahaan, dan juga budaya dari perusahaan. Dengan begitu, kita sebagai humas dapat menyampaikan dengan baik kepada masyarakat tentang organisasi ataupun perusahaan kita. Kemudian, dengan begitu pula, kita sebagai humas dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dan yang keempat, yakni sasarannya adalah publik. Jadi seorang humas ini nggak bertujuan atau tertuju pada satu orang atau satu individu saja, tetapi kepada masyarakat umum, masyarakat luas maupun kepada komunitas. Lalu selanjutnya yakni ada fungsi humas. Di sini ada 5, anak-anak bisa dilihat. Yang pertama yakni menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara perusahaan atau organisasi perusahaan, baik dari internal dari dalam perusahaan itu sendiri dan juga eksternal, pihak-pihak dari luar perusahaan atau organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua yakni menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya. Jadi seorang humas ini kan terjun langsung nih di lapangan. Nah dari situ si humas ini jadi tahu gimana sih opini masyarakat tentang perusahaan itu, tentang perusahaan kita, gimana sih persepsi mereka tentang perusahaan kita gitu. Jadi itulah fungsinya humas terjun ke lapangan. Lalu yang ketiga yakni memberi saran kepada pemimpin tentang bagaimana cara menanggapi atau mengendalikan pendapat-pendapat umum atau opini dari masyarakat itu tadi. Kita kan udah terjun langsung nih, sebagai humas kita udah terjun langsung ke lapangan, kemudian udah tahu gimana opini-opini dari masyarakat. Dari situ kita juga bisa menganalisis gimana sih cara yang tepat untuk memberikan solusi kepada pemimpin perusahaan tersebut. Lalu yang keempat yakni menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik untuk menciptakan citra yang positif dan menguntungkan perusahaan. Jadi maksudnya di sini adalah kita sebagai humas
Tadi kan udah terjun langsung, udah tahu opini-opini dari masyarakat tentang perusahaan kita tuh bagaimana. Nah, selanjutnya kita harus menyampaikan citra yang positif tentang perusahaan atau organisasi kita. Jadi misalkan ada hal yang hoax nih tentang perusahaan kita. Nah, kita harus memberikan memberikan masukan ataupun citra-citra yang baik kepada masyarakat untuk perusahaan kita. Kemudian yang kelima, yakni menggunakan komunikasi untuk memengaruhi pendapat umum. Jadi sebagaimana mestinya humas pasti nggak jauh dari namanya komunikasi, karena humas menjadi jembatan antara pihak internal organisasi itu sendiri dan juga eksternal. Selanjutnya yakni tujuan humas. Jadi tujuan humas di sini ada 3. Yang pertama yakni terpelihara dan terbentuknya saling pengertian. Jadi di sini humas harus berkomunikasi kepada perusahaan lain untuk saling mengenal akan kepentingan perusahaan kita, perusahaan lain itu bagaimana juga, kemudian kebutuhannya, harapan, dan juga budaya dari masing-masing perusahaan. Selanjutnya setelah mengerti dan saling pengertian itu tadi, yang kedua yakni menjaga dan membentuk saling percaya. Jadi humas harus meyakinkan kedua belah pihak nih, perusahaan kita dan juga perusahaan lain, untuk menerima dan menghormati masing-masing kepentingan dari dua organisasi ataupun perusahaan ini. Untuk selanjutnya yakni memelihara dan menciptakan kerjasama. Jadi tadi kan yang pertama adalah saling pengertian, udah ngerti budaya masing-masing, visi misi dari perusahaan masing-masing dan juga kepentingan dari masing-masing. Kemudian udah saling percaya, dan selanjutnya outputnya yakni menjalin kerjasama kepada perusahaan itu tadi, seperti itu. Kemudian ada peran humas. Jadi yang pertama, humas itu harus bertanggung jawab dalam memberikan informasi. Kemudian berusaha untuk meyakinkan masyarakat atau klien, kemudian dapat meraih simpati dan nantinya dapat menarik perusahaan ataupun masyarakat untuk tertarik dengan perusahaan kita dan mengenal perusahaan kita lebih dalam. Untuk selanjutnya yaitu humas juga berperan sebagai komunikator. Seperti yang udah Ibu jelasin tadi, humas ini berperan sebagai komunikator, nggak luput dari yang namanya juru bicara. Jadi istilahnya humas di sini adalah sebagai juru bicara. Misalkan di situ adalah perusahaan kita memenangkan penghargaan industri. Humas juga bisa memberikan citra-citra atau pesan-pesan tentang perusahaan kita sebagai juru bicara dari perusahaan tersebut. Kemudian humas juga harus paham akan tujuan dari humas. Coba dilihat di situ, yakni menciptakan, mempertahankan, melindungi reputasi organisasi atau perusahaan, dan memperluas koneksi serta menciptakan dan menjaga citra-citra positif dari perusahaan. Kemudian yang terakhir anak-anak, ruang lingkup humas. Pasti anak-anak udah pada tahu ya tadi yang Ibu jelasin itu gimana, dan ya pasti di sini juga udah baca, karena secara garis besar itu humas berhubungan kepada pihak internal, yakni dari dalam organisasi itu sendiri, dan juga pihak eksternal yang bekerja sama dengan organisasi dan berkaitan dan berkepentingan juga dengan organisasi itu. Misalkan di situ adalah para agen perusahaan yang bekerja sama, kemudian klien dan juga masyarakat. Oke anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan mengenai materi humas dan juga keprotokolan. Nah, dari materi yang sudah dijelaskan tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu kalian masih belum paham mengenai materi humas dan juga keprotokolan, bisa angkat tangan ya. Oke, di sini ada 3 anak yang mau bertanya. Untuk kesempatan pertama, saya kasih kepada Nak Dinda untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Ibu, terima
Baik, jadi kenapa sih humas atau public relation dianggap sebagai elemen penting bagi sebuah organisasi maupun perusahaan di era globalisasi dan juga kelebihan informasi saat ini? Hal ini dikarenakan humas ini berperan sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi publik serta dapat membantu organisasi untuk mengelola citra dan reputasi mereka. Nah, di era di mana informasi dapat menyebar dengan cepat melalui media sosial dan juga berbagai platform online lainnya, reputasi organisasi ini tuh menjadi sangat penting. Oleh karena itu, humas bertanggung jawab untuk membangun serta menjaga citra positif dari organisasi mereka di mata publik. Kemudian, humas ini berperan dalam untuk menjalin komunikasi yang baik dan juga efektif dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pelanggan, mitra, investor, serta masyarakat umum. Kemudian, humas juga berperan dalam manajemen krisis bagi sebuah perusahaan maupun organisasi di era globalisasi dan juga kelebihan informasi saat ini. Kemudian, yang terakhir, humas ini juga berperan sebagai untuk memberikan informasi yang jelas dan juga akurat kepada masyarakat dan juga media dengan cara membuat serta membagikan konten yang relevan dan juga menarik. Serta humas ini memantau percakapan online di media sosial dengan tujuan untuk memberikan tanggapan yang cepat mengenai pertanyaan, permasalahan, serta umpan balik dari publik. Apa bisa dipahami, Nak Dinda? Bisa Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Nak Dinda. Selanjutnya buat Nak Tia bisa disampaikan pertanyaannya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya, mengapa peran humas dalam memberikan informasi, mendidik dan meyakinkan masyarakat sangat penting dalam sebuah perusahaan? Baik, jadi kenapa sih peran humas dalam memberikan informasi, mendidik, serta meyakinkan masyarakat dianggap penting bagi sebuah perusahaan? Hal ini dikarenakan humas ini tuh berperan sebagai perantara antara perusahaan dan juga masyarakat. Oleh karena itu, humas itu bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan juga akurat kepada masyarakat tentang perusahaan mereka. Nah, dengan memberikan informasi yang tepat, humas ini juga membantu masyarakat untuk memahami tentang perusahaan mereka serta tentang produk dan juga layanan yang mereka tawarkan. Kemudian, humas ini juga berperan dalam mendidik masyarakat mengenai berbagai aspek terkait dengan perusahaan mereka seperti produk dan juga layanan baru mereka, inovasi baru mereka, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian, humas ini juga berperan dalam meyakinkan masyarakat terkait keunggulan dari produk dan juga layanan perusahaan mereka, serta nilai dan juga tujuan dari perusahaan. Kemudian, humas ini juga berperan dalam menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dengan cara memberikan informasi yang jujur dan juga transparan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dan juga kepercayaan bagi masyarakat serta dapat membangun reputasi yang kuat bagi perusahaan. Apa bisa dipahami, Nak Tia? Iya, sama-sama Nak Tia. Selanjutnya buat Nak Naila bisa disampaikan pertanyaannya. Baik, itu pertanyaan saya. Mengapa penting bagi sebuah organisasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik baik di internal maupun eksternal? Baik, jadi kenapa sih penting bagi sebuah organisasi untuk menumbuhkan serta mengembangkan hubungan yang baik dengan public intern maupun extern? Hal ini dikarenakan dapat membantu meningkatkan kepercayaan, dukungan, serta loyalitas dari masyarakat kepada perusahaan. Hal ini juga dapat mempengaruhi citra positif dari masyarakat kepada perusahaan itu sendiri. Kemudian, dengan menumbuhkan dan juga mengembangkan hubungan baik dengan masyarakat, juga dapat memfasilitasi pertukaran informasi yang efektif, serta dapat memperkuat ikatan antara perusahaan dan juga stakeholder. Apa bisa dipahami, Nak Naila? Ya, sama-sama Nak Naila. Baik, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri sesi tanya jawab kita pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan mulai sesi diskusi anak-anak. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya nih, apakah kalian semua sudah memahami materi yang sudah dijelaskan tadi? Sudah, Bu.
Oke, karena kalian semua sudah paham, kita langsung mulai saja ya untuk sesi diskusinya. Nah, dalam sesi diskusi kali ini, kita akan membagi kelompok ya anak-anak. Untuk penentuan kelompoknya ini, kalian ada berapa yang hadir? 12. Oke, karena yang hadir ada 12 orang, Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok ya anak-anak. Nanti masing-masing kelompoknya akan ada sekitar 6 orang. Untuk penentuan kelompoknya kalian mau pilih sendiri atau dipilih oleh Ibu? Pilih sendiri, Bu. Kalau kalian mau pilih sendiri, Ibu akan beri waktu sekitar 2 menit ya untuk menentukan anggota kelompok. Silahkan untuk mencari anggota kelompok. Oke, sudah 2 menit ya anak-anak. Bagaimana, apakah kalian sudah mendapatkan anggota kelompok? Sudah, Bu. Oke, karena kalian semua sudah mendapatkan anggota kelompok, sekarang Ibu akan beri topik diskusi ya pada masing-masing kelompoknya. Nah, topik diskusi yang Ibu berikan ini akan berkaitan erat dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Untuk kelompok 1 di sini siapa saja? Ada saya, Naila, Isya, Anora, dan Ibu ke Bu. Oke, untuk kelompok 1, Ibu akan beri topik diskusi ya. Tolong disimak dan dipahami baik-baik topik diskusi yang Ibu berikan. Nah, untuk kelompok 1, tolong dicatat ya. Untuk kelompok 1, topik diskusinya adalah bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan kinerja humas dan keprotokolan, serta bagaimana contoh penerapan teknologi dalam meningkatkan kinerja humas dan keprotokolan tersebut. Jadi nanti dalam diskusi yang kalian lakukan ini, kalian harus menjelaskan secara detail ya, apa saja sih peranan teknologi dalam meningkatkan kinerja humas itu, dan juga contoh apa saja yang biasanya kalian temui atau kalian jumpai kalau misalnya ada seorang humas yang menggunakan teknologi dalam meningkatkan kinerja atau kegiatannya. Bagaimana untuk kelompok 1, apakah topik yang Ibu berikan bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, karena kelompok 1 sudah, sekarang giliran kelompok 2 ya. Untuk yang kelompok 2 di sini siapa saja? Untuk kelompok 2 ada Tia, Nia, Dinda, Firman, sama saya sendiri, Bu. Oke, untuk kelompok 2 juga Ibu akan beri topik diskusi, tolong disimak baik-baik ya dan dicatat. Jadi topik diskusi untuk kelompok 2 adalah bagaimana sih etika yang diterapkan dalam menggunakan media sosial bagi seorang humas, dan apa saja tantangan yang sering kali dihadapi oleh seorang humas, beserta solusi apa saja sih yang bisa kalian lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah sudah bisa dipahami topik yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Oke, karena semua kelompok sudah paham dengan topik yang Ibu berikan, sekarang Ibu akan beri waktu sekitar 15 menit ya untuk kalian mendiskusikan topik yang telah Ibu beri tadi. Nanti setelah 15 menit, kalian harus mempresentasikan hasil diskusi bersama anggota kelompok kalian. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Sudah, Bu. Nah, silahkan untuk mulai ya diskusinya. Bagaimana? Apakah
Apakah ada yang dibingungkan? Sudah sampai mana? Yang etika tadi sudah? Diskusi. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Belum. Oh ya, silahkan diselesaikan dulu. Sudah sampai nomor berapa? Oke, bagaimana? Apakah sudah selesai? Waktunya sudah habis ya anak-anak? Bagaimana? Karena waktunya sudah 15 menit dan sudah habis, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok kalian tadi. Nanti yang presentasi perwakilan saja ya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, siapa duluan yang mau maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, karena kelompok 1 sudah siap, dipersilahkan untuk kelompok 1 perwakilannya maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusi yang sudah dilakukan bersama anggota kelompoknya. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi terkait peran teknologi dalam meningkatkan kinerja humas dan keprotokolan. Jadi, peran teknologi dalam meningkatkan kinerja humas dan keprotokolan sangat penting karena kemajuan teknologi informasi saat ini yang terus berkembang pesat. Teknologi membantu humas dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas serta mempermudah komunikasi dengan publik. Dengan teknologi juga, proses kerja menjadi lebih efisien dan efektif, yang memungkinkan humas untuk mencapai audiens yang lebih besar dengan upaya yang lebih sedikit. Salah satu contoh penerapan teknologi dalam bidang humas adalah penggunaan media sosial. Platform itu seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn yang memungkinkan humas untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan berinteraksi secara langsung dengan mereka. Media sosial juga memungkinkan penyebaran informasi secara real time dan memungkinkan tanggapan cepat terhadap isu-isu yang muncul. Hal ini sangat penting dalam menjaga reputasi dan membangun hubungan yang baik dengan publik. Selain itu, media sosial teknologi juga memfasilitasi humas dalam analisis data. Alat analitik yang digunakan untuk mengukur efektivitas seperti kampanye, memahami tren publik, dan mengidentifikasi preferensi dari audiens. Misalnya, seperti Google Analytics yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penggunaan berinteraksi dengan situs web perusahaan, yang dimana memungkinkan humas untuk menyesuaikan strategi komunikasi mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan audiens. Misalnya, analitik dapat menunjukkan bahwa konten tertentu lebih populer di kalangan anak-anak muda yang kemudian dapat digunakan untuk merancang sesuatu yang lebih efektif di masa depan. Dalam keprotokolan juga, teknologi ini membantu menyederhanakan berbagai proses yang sebelumnya memerlukan banyak tenaga dan waktu. Contohnya, seperti sistem manajemen acara yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi acara dengan lebih
terstruktur, dan terorganisir. Teknologi ini dapat mengelola pendaftaran peserta, jadwal acara, hingga logistik seperti pengaturan tempat dan perlengkapan. Teknologi juga memfasilitasi komunikasi internal dalam organisasi yang berkaitan dengan humas dan keprotokolan. Alat kolaborasi itu seperti Microsoft Teams dan Zoom yang dapat membantu tim bekerja sama secara real time. Jadi pertemuan yang sebelumnya harus dilakukan secara tatap muka, ini bisa dilakukan secara virtual yang bisa menghemat waktu dan biaya perjalanan. Teknologi juga memungkinkan kolaborasi dan komunikasi antar tim yang berada di lokasi yang berbeda, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lebih efisien dan lancar. Nah, dari kemajuan tersebut, jelas dilihat bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja humas dan protokoler. Selain mempermudah berbagai proses, teknologi juga memungkinkan humas dan tim protokoler untuk bekerja lebih efektif dan efisien, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi publik yang membuka peluang untuk inovasi yang dapat memperkuat hubungan dengan publik dan memastikan kelancaran setiap acara. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 1. Oke, karena kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya, Ibu di sini menurut Ibu hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah benar dan sudah tepat ya. Ibu hanya mau menambahkan sedikit masukan dan tambahan saja, bahwasanya penerapan teknologi dalam meningkatkan kinerja humas itu tidak hanya dapat dijadikan sebagai alat untuk mempercepat atau meningkatkan kinerja humas saja, tapi teknologi itu bisa digunakan sebagai alat untuk menjalin hubungan baik dengan publik atau berkomunikasi dengan publik, yang mana nantinya jalinan hubungan yang baik ini bisa berpengaruh pada peningkatan citra perusahaan. Bagaimana? Apakah sudah paham kalian? Oke, untuk sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dipersilahkan kepada perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 dan izinkan saya mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jadi dalam bermedia sosial, sebagai seorang humas, kita harus mempunyai etika agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak menyinggung orang lain. Beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang humas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik dan benar sangat penting dalam komunikasi, khususnya di media sosial. Bahasa yang profesional, sopan, dan sesuai tata bahasa mencerminkan kredibilitas dan kesopanan humas. Hal ini juga membantu menghindari kesalahpahaman dan menjaga citra positif organisasi di mata publik. Dan etika yang kedua yaitu jangan lakukan bullying atau pelecehan. Sebagai seorang humas, penting untuk menjaga interaksi yang positif, menghindari intimidasi, menyakiti perasaan, atau menyebabkan ketidaknyamanan pada orang lain adalah prinsip dasar etika seorang humas. Bullying atau pelecehan, baik verbal maupun non-verbal, tidak hanya melanggar etika profesional, tapi juga dapat merusak reputasi pribadi dan organisasi. Etika yang ketiga yaitu hormati perbedaan pendapat dan hargai keberagaman. Humas harus terbuka terhadap berbagai sudut pandang dan menghargai keberagaman dalam setiap bentuknya. Ini termasuk pada suku, agama, ras, dan antar golongan. Menghormati perbedaan pendapat membantu membangun dialog yang sehat dan memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Dan etika yang keempat yaitu menghindari penyebaran konten yang mengandung sara atau suku, ras, agama, dan antar golongan. Konten yang mengandung sara dapat memicu konflik dan ketegangan antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, seorang humas harus berhati-hati dalam memposting atau mengabadikan konten yang mungkin mengandung sara. Menjaga netralitas terhadap isu-isu ini sangat penting untuk mempertahankan reputasi dan harmonisasi sosial. Etika yang kelima yaitu ada berpikir
sebelum posting. Pertimbangkan akibat dari setiap postingan atau komentar yang dibagikan. Tanyakan beberapa pertanyaan etis seperti ini sebagai bahan pertimbangan. Ini ada beberapa 3 pertanyaan. Contohnya, bisakah postingan ini dianggap sebagai oversharing? Karena postingan yang berlebihan atau terlalu pribadi dapat merusak citra profesional dan melanggar privasi. Dan pertanyaan yang kedua ini ada, apakah informasi dalam postingan ini telah dimanipulasi karena informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat menimbulkan kebingungan dan merusak kepercayaan publik. Dan pertanyaan yang harus dipertimbangkan terakhir yaitu ada, apakah dampak positif posting ini terhadap orang lain? Apakah postingan tersebut dapat merugikan atau menyakiti perasaan orang lain, dan apakah itu bermanfaat atau merusak hubungan? Dan etika yang terakhir yaitu tidak menyebar informasi pribadi yang bersifat sensitif. Penyebaran informasi pribadi yang bersifat sensitif adalah pelanggaran privasi yang serius karena mencakup data pribadi seperti alamat, nomor telepon, atau informasi kesehatan. Humas harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan privasi dan menjaga kerahasiaan informasi yang dapat berdampak negatif pada individu yang bersangkutan jika dipersebarluaskan. Mungkin itu saja sih Bu, hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 karena telah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan yang meriah kepada kelompok 2. Oke, karena kelompok 2 juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya, Ibu rasa hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 2 juga sudah tepat dan sudah benar ya anak-anak. Hanya saja Ibu hanya menambahkan sedikit masukan dan saran bahwasanya dalam penerapan etika bermedia sosial sebagai seorang humas itu kita juga harus selalu jujur dan transparan ketika hendak menyebarkan informasi, misalnya menyebarkan informasi kepada publik atau masyarakat. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu misalnya dengan menyebutkan atau menyantumkan sumber informasi yang hendak kita sampaikan kepada publik, ataupun juga dengan membeberkan seluruh informasi secara jelas yang sekiranya informasi itu memang harus disampaikan. Jadi sebagai seorang humas kita itu tidak boleh menyembunyikan fakta atau menyembunyikan informasi yang sekiranya bisa menimbulkan suatu permasalahan atau suatu masalah yang bisa memicu miskomunikasi atau konflik. Jadi begitu saja ya, apakah kalian semua sudah paham tentang etika bermedia sosial untuk kegiatan humas? Sudah, Bu. Oke, karena kalian semua sudah paham, kita cukupkan sampai di sini ya untuk sesi diskusi kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua dalam sesi ini. Oke, dari serangkaian penjelasan materi, tanya jawab hingga diskusi kecil, Ibu rasa kalian sudah cukup paham dan sudah cukup tahu mengenai apa itu humas dan keprotokolan. Di sini dari 12 siswa yang ada, pada kesempatan kali ini Ibu ingin satu perwakilan aja untuk membacakan kesimpulan yang udah didapatkan dari penjelasan materi yang sudah disampaikan tadi. Mungkin bisa Ibu tunjuk dari Nak Nia, silakan. Oke, luar biasa sekali ya kesimpulannya yang udah dibacakan oleh Nak Nia tadi. Beri apresiasi dong. Oke, jadi di sini Ibu sedikit menambahkan kesimpulan yang udah dibacakan tadi oleh Nak Nia. Jadi peran humas sendiri adalah membangun sebuah kepercayaan dan kerjasama antar organisasi melalui komunikasi secara dua arah yang terbuka dan jujur. Dan juga peran humas ini juga menciptakan
citra positif organisasi serta mengelola hubungan organisasi ini secara terstruktur, terarah dan profesionalitas agar mencapai tujuan organisasi itu secara optimal. Nah, mungkin itu tadi sekilas tambahan dari Ibu mengenai kesimpulan dari humas dan keprotokolan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pada pertemuan kali ini, kurang afdol deh kayaknya kalau Ibu tidak memberikan oleh-oleh atau buah tangan untuk kalian bawa pulang. Mungkin dari kalian ada yang tahu nggak Ibu mau ngasih oleh-oleh seperti apa? Nah, belum tahu ya, oke. Jadi bisa disiapkan dulu untuk alat tulisnya untuk mencatat tugas yang nantinya akan kalian bawa pulang di rumah. Oke, udah siap semuanya? Oke, jadi penugasan ini adalah kalian diminta untuk menjelaskan 3 unsur penting humas dan contoh konkretnya. Oke, sudah. Nah, ini adalah merupakan penugasan secara individu ya anak-anak. Jadi kalian mengerjakan dengan mandiri. Dan untuk pengumpulannya nantinya akan dikumpulkan pada pertemuan di minggu depannya. Dan untuk pengumpulannya nanti berupa tulis tangan ya anak-anak. Jadi bisa ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Oke. Apakah dari keterangan penugasan tadi ada yang ditanyakan atau sudah dicukupkan saja? Oke, sudah cukup jelas ya nampaknya ya. Baik, karena sudah terlihat sekali muka-mukanya udah pada lelah, letih, lesu, dan bosan, dan sepertinya udah pada lapar nih ya kayaknya ya. Jadi karena ini sudah masuk ke jam istirahat dan waktunya kalian untuk istirahat juga, maka Ibu akhiri pertemuan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Audio Jungle.